biasanya itu orangnya itu kriterianya itu perfect, Pak. Umumnya orangnya kriteria perfect. Dia menginginkan apa yang ingin dia persembahkan, apa yang dia dapatkan itu maksimal. Jangan lupa subscribe, like, dan share agar supaya inspirasi Anda itu bisa bermanfaat ke banyak orang. Terima kasih. Halo, selamat siang. Berjumpa kembali dengan saya di channel podcast Bali Today. Seperti Anda tahu, channel podcast Bali Today adalah sebuah channel yang memberikan inspirasi untuk orang-orang yang ingin tumbuh dan berkembang. Atau apabila Anda memiliki sebuah perusahaan, bisnis maupun jasa atau produk, Anda bisa mempromosikan produk-produk Anda di channel kami. Kami akan memberikan sebuah layanan promosi, layanan interview, maupun explore bisnis Anda. Kami juga bisa visit bisnis Anda agar tahu secara detail. Dari sana Anda bisa menyampaikan beberapa hal tentang bisnis Anda dan juga tentang produk ataupun jasa Anda. Itulah channel podcast Bali Today. Khusus hari ini kami kedatangan seorang tamu. Dia bernama Ahmad Fatur Roziki, ya, asal dari Pasuruan, Pak, ya. Lumajang. Oh, Lumajang. Mohon maaf, saya ingat saya kok kayaknya pernah nyebut Pasuruan. Lumajang, ya. Alamatnya itu di mana, Pak? Alamat usahanya, Pak? Jalan Tukat Balian. Tukat Balian itu insya Allah panjangnya itu 2 kilo, Pak. 2 kilo. Saya yang posisinya di Tukat Balian Selatan. Jalan Tukat Balian Selatan. Tukat Balian Selatan nomor 454. Nomor 454. Sidokarya. Ya, masuk Sidokarya. Saudara, apabila Anda pengen mendatangi bisnis Pak Fatur, pengen order produk yang kualitasnya sudah dijamin dan sudah 20 tahun bekerja di bidang kayu, yang artinya 20 tahun itu berarti pengusaha yang sudah bagus. Karena rata-rata bisnis itu jatuh 80% itu bangkrut di tahun pertama. Tahun kedua, ketiga. Kalau ini 20 tahun artinya reputasi, kualitas itu dijamin. Silakan datang ke Jalan Tukat Balian nomor 454 Sidokarya, Denpasar. Nomor teleponnya 081 916 38 44 12. Saya ulangi, 081 916 38 44 12. Ada ancer-ancer, Pak. Tukat Balian nomor 454 itu sebelah. Maksudnya sebelah selatan, timur, atau dekat apa, Pak? Baik. Tukat Balian itu kan jalannya utara selatan. Utara selatan, ya posisi saya itu barat jalan. Ya. Berarti menghadap ke timur. Okay. Ciri-cirinya kantor depan itu full kayu. Jadi terbuat dari kayu dan di depannya persis ada tower. Ada tower, kalau nggak salah Telkomsel. Oh, tower yang tinggi itu, Pak, ya? Tower itu, persis di situ. Pas di pinggir jalan. Jadi tinggal jalan, dari jauh udah kelihatan tower, Pak, ya? Iya, tower. Habis itu di bawahnya itu ya sekitar situ udah ada pokoknya kayu-kayu, itu namanya rimba karya. Betul. Oh, gampang sekali ya. Ya. Jadi tadi rimba karya melayani kusen, pintu, jendela, almari, kitchen set komplit, meja, kursi, jasa untuk serut, jasa belah juga oke, jasa profil juga bisa. Terus kemudian rumah kayu juga bisa. Jenisnya tadi kayu lokal,
kayu Kalimantan, kayu jati, dan merbau, kamper, kruing, semuanya. Silahkan datang dan tanyakan. Kalau saya nanya-nanya tok gitu boleh Pak? Boleh Pak. Tanpa, maksud saya masih saya mau buat villa, tapi masih dalam mimpi Pak. Saya nanya-nanya dulu deh gitu. Boleh diterima nggak? Boleh. Boleh ya? Kalau nanya gini Pak. Oh iya, gimana? Mungkin saya memberikannya sesuai yang apa yang saya lakukan. Saya tidak bisa ngasih angan-angan. Misalnya angan-angan begini, Pak, rumah itu akan bagus itu begini-gini enggak? Saya kalau menurut saya begini, saya mengatakan begitu. Saya khawatirnya nanti persepsinya berbeda. Biasanya saya mengutarakan cuma itu. Dan saya biasanya itu apa yang saya tahu, misalnya resiko kayu kruing misalnya. Resiko kayu kruing itu bergetah. Ketika dia dipelitur, dia akan mengeluarkan getah. Dan getahnya itu tidak bisa diprediksi selesainya. Saya akan mengutarakan itu. Contoh misalnya masalah kayu. Ya. Kemudian masalah kekuatan terhadap bentangan atau kekuatan sambungan itu kadang-kadang dipertanyakan. Misalnya kuda-kuda kalau misalnya tidak pakai purus, sekedar dibaut itu kuat apa enggak? Kadang-kadang nanya gitu. Oh, tapi artinya saya misalnya buat pakai gambar, Pak, saya mau buat rencana kayak tapi masih setahun lagi Pak, masih 6 bulan lagi, atau masih lama deh pokoknya, itu Bapak kasih konsultasi gratis ya? Nggak apa-apa nanya-nanya gitu? Oh. Alhamdulillah Pak. Okay. Dan itu ya namanya sudah 20 tahun, orang kan nggak semua orang, kadang orang itu rasa ingin tahunya tinggi, kepingin rumahnya itu yang terbaik lah Pak. Kadang-kadang itu pertanyaannya itu ngelebihi pesanannya dia, tapi tidak apa-apa Pak. Itu sering saya lakukan di situ Pak. Biasanya itu orangnya itu kriterianya itu perfect Pak. Umumnya orangnya kriteria perfect. Dia menginginkan apa yang ingin dia persembahkan, apa yang dia dapatkan itu maksimal. Saya pikirannya ke sana. Saya tidak terpikir kalau itu hanya sekedar nanya, saya tidak terpikir Pak. Oh. Jadi setiap orang yang datang ke tempat saya itu tanggap tamu sudah. Karena ada gini Pak, kadang-kadang kita nanya, terus langsung ditanya, Bapak mau order berapa? Bapak mau order kapan? Kan kadang-kadang kita keki Pak. Ya saya masih nanya Pak, masih ini gitu loh. Jadi kayak terbebani gitu loh. Ya, artinya di Bapak itu ya saya kasih gratis deh. Cari temen dulu deh. Kalau memang puas silahkan nanti kembali kapan aja. Tanpa harus dipaksa harus ngorder gitu Pak ya. Nah, saya sampai sekarang itu ada beberapa itu sangat kecil tapi Pak. Orang yang sering datang ke saya yang aneh-aneh lah. Aneh-aneh itu dalam arti rewelnya itu tidak masuk akal itu cuma 1 kali 2 kali. Tapi yang sering itu rewelnya masuk akal Pak. Jadi rewelnya dia itu kepingin apa yang akan dilakukan dia terhadap bangunan itu, dia kepingin perfect. Rata-rata begitu. Dan rata-rata orangnya ini tidak mau yang ngukur itu, tukang saya itu tidak mau. Kadang-kadang minta tolong sama saya Pak. Jadi waktu itu saya ngomong bulan depan pun dia mau. Tukangnya enggak, sampai turun tangan sendiri. Kadang-kadang begitu Pak. Kadang orang yang perfect itu tidak mau kadang. Biasanya kan tukang saya tak suruh kalau saya sibuk. Karena masalah waktu. Selain itu kan kadang-kadang selain masalah waktu itu kadang-kadang saya itu janjian sama orang itu sekiranya janji saya ini tidak sampai bermasalah sama orang itu. Makanya kesibukan saya itu biar tidak terhalangi lah sama orang yang mau konsultasi itu. Makanya saya nyuruh tukang. Dan tukang itu pun bukan tukang yang baru bisa ngukur, itu yang saya percaya, yang sudah terbiasa. Itu pun kadang-kadang nggak mau Pak. Tapi saya gimana lagi? Akhirnya saya bilang kalau mau bulan ini atau minggu ini atau hari-hari yang sekiranya nggak hari ini, nggak minggu ini. Itu kadang-kadang mau Pak. Gitu. Artinya itu Bapak lakukan sendiri, sukarela, bahagia, dan itu yang menjadikan customer puas, dan itu yang merolling untuk order berikutnya kepuasan di sana. Ya justru itu Pak, yang kadang-kadang saya dapatkan konsumen yang baik itu di situ Pak. Rata-rata orang yang begitu itu baik karakter orangnya maupun pembayarannya itu bagus ya. Karena kepuasannya. Iya, rata-rata bagus. Merasa diservis bagus. Akhirnya dia juga ya kesentuh hatinya gitulah kira-kira ya. Rata-rata begitu. Pengalaman saya dari sekian tahun itu orang yang perfect kayak begitu itu biasanya begitu.
bagus. Ya ada beberapa, tapi itu sangat kecil Pak. Sangat kecil. Malah kadang-kadang itu Pak ya, dari sisi karakter itu Pak, kadang-kadang orang yang gampang, baik pemborong, arsitek maupun owner, itu kadang-kadang kalau membicarakan itu gampang terserah, itu kadang-kadang belakangnya justru malah bermasalah. Baik masalah ukuran, masalah model maupun kualitas, itu kadang-kadang itu bermasalah. Karena nggak jelas akhirnya terang, oh bukan begitu gitu ya? Iya. Itu akibat dari bahasa gampang, Pak. Ya. Makanya gampang lah, malah rumit ya. Iya, malah rumit, belakangannya malah rumit. Makanya bahasa-bahasa gampang itu kadang-kadang saya terjemahkan orang itu belum sepakat. Tanggap belum sepakat, Pak. Misal ngomong gampang ini itu tanggap itu belum sepakat sama saya. Mungkin saya ngejarnya dia, mungkin dari segi ketika dia lagi duduk atau dia lagi ngomong serius sama saya, itu tak utarakan lagi yang dia sebelumnya ngomong gampang. Bagi dia gampang, tapi bagi saya tidak sepakat. Bagi saya belum sepakat. Tadi jenis kayu, terus kemudian alasan kembali. Oke. Misalnya saya pengen bangun gitu Pak, Bapak bisa bantu carikan kayu gitu ya? Misalnya, cari kayu bisa. Yang bagus itu di sana loh, di sana harganya sekian, kualitasnya bagus, harga bersaing, apa-apa itu Bapak kasih servis itu juga ya? Iya, biasanya itu dah Pak, kadang-kadang biasanya orang yang tidak ngerti kayu Pak, ke saya itu Pak. Ada beberapa owner itu yang dalam mengerjakan bangunan itu dia cuma membayar pekerja. Kadang ada kalanya itu uang properti itu dia bangun vilanya dia itu membayar bekerjanya, bahannya dia sendiri. Nah itu rata-rata orang yang seperti itu, owner yang seperti itu yang nggak ngerti itu biasanya ke saya begitu. Pak, kalau untuk luar, biasanya untuk luar misal decking atau model yang sekiranya outdoor itu, biasanya dia ke saya itu nanya sekaligus titip. Kayu apa yang bisa tak pakai untuk outdoor? Untuk decking kayu apa aja, dan resikonya dan lebih bagus yang mana. Nah itu nanya itu sekaligus dia titip. Nah titip itu kadang-kala saya itu sama yang penjual kayu yang dari Kalimantan maupun Surabaya, itu kadang saya dikasih aja Pak. Misalnya 1 kubik itu harganya misal 13 juta, pada umumnya 13 juta, saya sampaikan 13 juta. Tapi kadang-kala itu sama ininya dikurangi sendiri, saya dikasih. Jadi saya tidak pernah narip karena itu sifatnya titip. Lain halnya dengan saya naruh kayu di gudang saya, ada beberapa cuma kali dikit, ya sambil saya ngambil untung dikit lah Pak. Ya pada umumnya yang ambil untung, tapi saya tidak pernah ngambil untung lebih kalau sekedar bahan. Tapi biasanya saya bilang sebelumnya, Pak ini bahan, Pak Bu ini bahan untuk tak pakai untuk bahan saya. Tapi kalau untuk bantu sedikit-sedikit ya saya bantu. Cuma kalau banyak sifatnya titip. Jadi sifatnya titip Pak, kalau orang kayu itu bukan beli tapi titip. Ya itu bahasa saya aja. Artinya Pak mensyukuri bisnis utamanya di jasa kayu, tapi masalah kayunya itu semacam servis terbaik yang bisa diberikan ke customer gitu ya. Betul. Ya walaupun ada sedikit itu ya wajar-wajar saja lah gitu ya. Itu tadi suka dukanya Pak ya. Ada suka, ada duka Pak. Kalau bisnis kayu itu sukanya apa Pak? Itu kan tadi agak duka, tapi semua duka itu diterima dengan besar hati kan gitu nih saya menangkapnya. Kalau sukanya kayu itu apa Bapak sampai mencintainya? Sukanya kayu itu yang paling saya senangi, tidak munafik Pak ya. Itu hasilnya itu sesuai dengan karyanya. Apabila karya kita itu dihargai, itu suatu kepastian orang itu akan menghargai pula. Jadi sukanya itu terletak pada hasil karya yang akhirnya dihargai itu Pak. Jadi bisnis yang halal itu di sana. Kayak karya seni, istilahnya begitu ya? Iya.
terus kemudian pembelinya itu melihatnya bahagia sekali gitu ya. Suka hasil karya kita Ya, karena dia ya, menyenangi. Ah, ah. Nah, itu timbal baliknya dia akan menghargai, mungkin secara materi dihargai. Oke. Kadangkala ucapan terima kasih pun disesuaikan dengan nilainya, itu tidak masalah. Itu jadi kesenangan tersendiri, Pak. Itu sukanya. Kalau dukanya itu yang tadi saya ngobrol-ngobrol tadi itu dukanya begitu. Kalau sukanya di sana, Pak. Dan sukanya gini juga, Pak. Ketika apa yang kita persembahkan itu nilainya itu dihargai dan dinikmati dengan orang lain. Misalnya begini, Pak, saya membuat pintu, Ya. membuat pintu ya bagus ya, pintu bagus. Orang itu kan dengan bagus yang kita kerjakan, orang itu akan senang. Ya. Kemudian dia punya saudara, punya teman menilai itu. Akhirnya orang itu kan seneng pesan di mana? Pesan dari Mbak Karya. Mbak Karyanya dia mana? Oh, yang itu. Oh, saya kepingin tahu tempatnya. Nah, itu juga punya nilainya, Pak. Jadi tidak hanya kepada konsumen punya nilai, tapi ke orang lain itu punya nilai karya. Ya, artinya ketika orang puas, kemudian ngasih tahu ke orang lain dan orang lain itu datang, Pak tanya kok tahu kita karena rekomendasi seseorang itu. Betul. Itu luar biasa sukanya, Pak. Ya, Itu oke, tidak bisa dinilai dengan uang.